Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan dari program studi Teknik Sipil semester 1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan MPN 65246025. Saya akan mereview buku yang berjudul Prinsip-prinsip Perancangan Teknik yang ditulis oleh Fernhard dan yang diterjemahkan oleh Revina Indriasari, kemudian diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2006. Buku perancangan prinsip-prinsip perancangan teknik berisi ada perancangan teknik, identifikasi masalah, kreativitas, pemilihan konsep, pewujudan desain, pemodelan, desain detail, manajemen desain, pengumpulan informasi, dan teknik-teknik presentasi. Bab yang pertama yaitu perancangan teknik yang berisi perspektif sejarah yang seringkali menyediakan wawasan yang luas, dan dari sini dua hal penting dapat kita peroleh. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh generasi terdahulu jangan sampai terulang. Yang kedua, begitu banyak pengetahuan telah terkumpul selama berabad-abad dan kita dapat memanfaatkannya untuk masa sekarang. Dan di bab 1 juga ada yang berisi tentang desain teknik. Desain teknik yaitu seluruh aktivitas untuk membangun dan mengidentifikasi solusi bagi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan sebelumnya, atau solusi baru bagi berbagai masalah yang sebelumnya telah dipecahkan, namun dengan cara yang berbeda. Bab yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Dalam bab ini menjelaskan tentang menentukan masalah yang akan dihadapi dalam perancangan teknik dan solusinya, dalam serta contoh yang dimiliki sebuah perspektif desain produk. Bab yang ketiga yaitu kreativitas. Kreativitas setelah melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap suatu masalah serta menyusun dan mengidentifikasi batasan masalah tersebut, merupakan tahapan yang paling kreatif dalam proses desain yang telah dijelaskan dan dapat diterapkan baik untuk konsep produk yang benar-benar baru maupun untuk produk-produk hasil pengembangan desain sebelumnya. Bab yang keempat yaitu pemilihan konsep. Bab yang keempat membahas tentang yang melibatkan konsep pengambilan keputusan dan penolakan dari sebagian konsep yang diperoleh dalam bab ini, berisi tentang pengambilan keputusan yang subjektif, peningkatan kriteria, menentukan bobot kriteria, metode datum, dan metode evaluasi desain. Bab yang kelima yaitu pewujudan desain. Bab yang kelima berisi tentang ukuran dan kekuatan, gambar skema, bentuk desain, dan pemilihan material dan proses fabrikasi yang diusulkan. Desain untuk kemudahan praktik dan fabrikasi.
dan desain industri. Bab yang keenam yaitu pemodelan. Pemodelan yang membahas tentang pemodelan matematis yang dimana persamaan-persamaan dikembangkan dan diuji mengidentifikasi solusi yang akan menghasilkan solusi yang optimum. Pemodelan dengan skala melakukan simulasi. Bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh yaitu desain detail. Desain detail yaitu setelah tahapan mewujudkan desain, dapat selanjutnya adalah mempertimbangkan komponen-komponen individu dan memastikan bahwa pemilihan komponen telah optimal. Setelah proses desain detail, desain dan pemilihan komponen diverifikasi dan informasi dipersiapkan sebelum dimulai pabrikasi. Dan isinya tentang faktor keamanan, prosedur pemilihan komponen-komponen yang dibeli jadi, dan desain yang kokoh. Bab yang ke-8 yaitu manajemen desain. Bab ini menjelaskan tentang manajemen desain untuk mencapai kualitas, perancangan dan kontrol proyek, spesifikasi desain produk, dan penempatan kualitas. Kemudian bab 9. Bab 9 yaitu pengumpulan informasi. Bab ini membahas dua masalah pengumpulan informasi yang berbeda. Pengumpulan informasi untuk kebutuhan masalah desain dan pengumpulan informasi untuk update pengetahuan dan kelanjutan oleh seorang ahli teknik. Kemudian mengidentifikasi tujuan pencarian, mencari, menemukan, mendapat, membuang yang tidak relevan, mengasipkan informasi, memberikan tanda untuk memudahkan referensi. Kemudian bab terakhir, bab 10, yaitu tentang teknik-teknik presentasi. Bab ini akan dibahas mengenai morfologi gambar, jenis-jenis gambar desain, teknik dan presentasi grafis. Tujuannya agar Anda dapat membuat laporan desain yang koheren dengan gambar-gambar yang memenuhi keinginan pelanggan. Bahkan meskipun jika pelanggan itu adalah seorang manajer kantor, desain atau direktur teknik. Alasan mengapa kita harus menyimpan catatan-catatan yang lengkap telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sementara bagian-bagian yang menyusun suatu laporan desain produk yang menyeluruh akan disajikan di sini. Kelebihan buku ini mengambil dari contoh-contoh dari masa lalu dan masa kini. Penulisan disertai dengan contoh gambar untuk menjelaskan penulis terdapat latihan-latihan soal serta memberikan panduan prinsip-prinsip desain teknik yang baik. Kesimpulannya yaitu desain yang baik memainkan peran penting dalam publikasi yang baik dan sukses.
Desain yang baik meningkatkan kreativitas gambar teknik, komunikasi dengan berbagai tingkatan, dan manajemen yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.